Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Priyogi dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, NPM 230810118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa perintah command line yang ada di sistem operasi Ubuntu, Linux, dan juga Windows. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yang di Ubuntu terlebih dahulu. Nah, untuk OS Ubuntu, di sini saya menggunakan virtual machine, VMware Workstation. Lalu, untuk menjalankan perintah command line-nya, kita bisa menggunakan terminal. Nah, ini ada ikonnya terminal, kemudian diklik dua kali, dan akan terbuka. Nah, untuk perintah yang pertama, yaitu ada ls. L, ls ini berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah directory list atau file. Misal ls, kemudian saya klik enter, maka akan muncul seperti ini. Yang bagian yang warna biru ini adalah yang folder, kemudian yang putih ini adalah yang file formatnya yang txt, kemudian yang ungu ini yang formatnya jpg. Nah, kemudian perintah yang kedua ada pwd atau present working directory yang berfungsi untuk menampilkan direktori saat ini. Misal saya ketikkan pwd kemudian saya enter, maka akan muncul seperti ini. Berarti direktori yang saya pakai saat ini adalah /home/byhq. Nah, kemudian untuk berpindah dari direktori satu ke direktori yang lain, kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory. Caranya adalah kita ketik cd, kemudian spasi, kemudian kita tulis direktori yang kita inginkan. Nah, untuk melihat apa saja yang ada di direktory tersebut, kita bisa menggunakan perintah ls yang sebelumnya ini. Nah, kemudian saya ingin berpindah ke direktori latihan. Nah, kita bisa mengetiknya dengan /home/byhq, kemudian /latihan, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu, selanjutnya ada menyalin file atau direktori. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang menyalin file saja. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu isi dari direktori ini apa saja dengan menggunakan perintah ls. Nah, ini isinya ada beberapa file, ada data.txt, file 3.txt, file.txt, dan juga yang lainnya. Misal, saya ingin mengcopy main.c ke direktori /home/byhq. Nah, untuk caranya kita menggunakan perintah cp atau copy. cp spasi, kemudian kita pilih file yang ingin disalin, kemudian kita tulis direktorinya home byhq. Kemudian kita enter. Nah, untuk mengecek apakah file ini telah disalin atau belum, kita harus berpindah direktori terlebih dahulu ke home byhq. Kemudian kita jalankan perintah ls. Nah, ini bisa dilihat terdapat file baru yang bernama main.c yang di copy paste dari direktori latihan. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya antara yang ini dengan yang atas. Yang sebelumnya ini belum ada file main.c, kemudian yang ini telah ada file main.c. Kemudian selanjutnya ada perintah memindahkan atau mengganti nama. Nah, kali ini saya akan menggunakan perintah mengganti nama terlebih dahulu. Perintahnya sama, akan tetapi nanti caranya agak berbeda. Perintahnya adalah menggunakan mv, kemudian tulis nama filenya. Lalu ini adalah nama file yang
saat ini, kemudian kita akan menggantinya dengan nama file yang baru, misal user.c. Nah, untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, kita gunakan perintah ls. Nah, telah berubah file yang awalnya main.c kemudian berubah jadi user.c. Kemudian saya ingin memindahkan user.c ini ke direktori /home/bhg/latihan. Untuk perintahnya sama menggunakan mv, akan tetapi caranya mv, kita ketikkan mv spasi, kita tulis nama filenya, kemudian kita tulis direktorinya, home bhg latihan. Kemudian kita enter. Kemudian untuk mengeceknya kita pindah direktori terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan perintah ls untuk mengeceknya. Nah, ini terdapat file user.c. Sedangkan pada direktori /home/bhg file user.c itu sudah tidak ada. Untuk membuktikannya, kita bisa pindah ke direktori awal tadi. Kita klik, kita jalankan perintah ls. Nah, ini bisa dilihat tidak ada file yang bernama user.c. Kemudian selanjutnya adalah perintah rm atau remove. Remove ini berfungsi untuk menghapus file dalam suatu direktori. Misal, pada direktori /home/bhg ini ada file .txt. Nah, saya ingin menghapus file .txt ini. Untuk caranya, kita ketikkan rm. Rm ini adalah perintahnya. Kemudian kita ketikkan nama filenya. Usahakan kita sudah berada di direktori yang ingin kita hapus filenya. Karena saya ingin menghapus file yang ada di direktori /home/bhg, berarti ini sudah benar. Nah, ini kita tinggal enter. Kemudian kita cek lagi menggunakan ls apakah file .txt masih ada atau tidak. Nah, ini bisa dilihat file .txt telah dihapus dan tidak ada pada tampilan list file-file dan juga folder ini pada direktori /home/bhg. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu membuat direktori baru atau folder baru. Nah, caranya adalah menggunakan mkdir atau make directory kalau nggak salah. Mkdir. Kemudian, nah sebelum direktori sebelah mana, karena saya ingin membuat di direktori /home/bhg, maka direktori ini sudahlah benar. Jadi kita langsung saja kita ketikkan mkdir, kemudian nama foldernya. Misal nama foldernya adalah exercise. Kita klik enter, kemudian kita cek dengan menggunakan ls, maka akan muncul nama file baru ini yang bernama exercise. Nah, kemudian untuk menghapus direktori yang kosong itu menggunakan perintah rmdir atau remove directory. Nah, untuk perintah rmdir ini hanya bisa menghapus direktori yang kosong, yang tidak ada isinya. Misal folder exercise tadi kan baru saya buat dan belum ada isinya. Nah, saya ingin menghapusnya menggunakan perintah rmdir. Kita ketikkan perintahnya rmdir, kemudian tulis foldernya, kemudian kita enter, kemudian kita cek menggunakan ls, kemudian kita enter, lalu dicek apakah folder exercise ini masih ada atau tidak.
Karena ini sudah tidak ada nama folder tersebut, berarti perintah tersebut sudah berhasil. Kemudian untuk perintah yang bisa membuat file baru pada sebuah directory. Misal saya ingin membuat file baru di folder yang latihan tadi, /home/bhg/latihan. Kita pindah directory terlebih dahulu sebelum membuatnya. Kita enter, kemudian kita ls terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat file baru, kita menggunakan perintah touch, kemudian nama filenya, misal client.txt misalnya. Nah, jangan lupa ketikkan ekstensi atau format filenya. Kemudian untuk mengeceknya kita klik ls, kita jalankan perintah ls. Nah, bisa dilihat ini muncul file yang bernama client.txt. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file menggunakan perintah cat atau kata asalnya itu concat kalau tidak salah. Kalau di eja itu CONCATE kalau tidak salah. Pokoknya concat kalau tidak salah secara bacanya. Nah, akan tetapi saat ini saya cuma menjelaskan yang menampilkan isi filenya saja, menampilkan isi filenya pada terminal ini. Misal saya ingin menampilkan file main.c++ pada direktori latihan, karena ini sudah berada di direktori latihan, kita menggunakan perintah cat, kemudian nama filenya, kita enter, maka akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan di text editor? Nah, untuk di Ubuntu, untuk menampilkan di text editor itu sebenarnya ada beberapa cara, kan tetapi pada saat ini saya menggunakan yang nano saja, menggunakan text editor yang bernama nano. Untuk perintahnya adalah nano, kemudian kita pilih filenya main.c++, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk arahnya ini menggunakan anak panah, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian untuk mengetiknya bisa ketik langsung, hapus juga bisa langsung. Untuk menyimpannya kita bisa klik Ctrl O. Kemudian ini keluar berupa nama file yang ingin kita simpan. Kemudian kita enter. Nah, untuk di bawah ini ada beberapa perintah. Ini pangkat G itu maksudnya kita menggunakan kontrol terlebih dahulu. Kalau di virtual machine, kalau di Ubuntu secara langsung kurang tahu, kayaknya yang sama. Nah, misal ini kan masih di text editor nama. Misal kita ingin keluar, berarti kita pilih perintah yang ini, yang seperti pangkat X. Nah, ini caranya dipencet Ctrl X. Nanti akan keluar dari text editor nama. Kemudian untuk menampilkan tanggal saat ini atau sesuai dengan sistem yang ada di komputer kita bisa menggunakan perintah date. Kemudian kita enter. Nah, ini kemudian muncul beberapa informasi seperti harinya, kemudian bulan, tanggal, ada waktunya. Kemudian ini apa namanya? Daerah waktu kalau tidak salah. Kemudian ada tahun. Kemudian untuk menampilkan informasi penggunaan memori atau disk,
Ini bisa menggunakan df. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan tanda hubung atau strip kalau nggak salah ini. Kemudian kemudian kita enter. Nah, ini keluar, ini semua file sistem ditulis di sini untuk ukurannya, kemudian sudah digunakan berapa. Lalu ada juga perintah yang lainnya yaitu do. Ini fungsinya hampir sama seperti df, cuma ini lebih spesifik untuk file atau directory. Misal kita klik do, kemudian strip h. Nah, strip h ini untuk berfungsi untuk menyimpulkan. Kemudian kita enter. Nah, karena kita di directory latihan, berarti penggunaan memorinya hanya yang ini. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya ada clear. Clear ini berfungsi untuk menghapus tampilan yang ada di terminal. Ini kan outputnya sudah banyak. Kita bisa menggunakan clear untuk menghapusnya. Kita ketik clear, kemudian kita enter, maka akan menghapus semuanya. Kemudian untuk menampilkan daftar perintah yang telah dijalankan sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah history. Kita klik history, kemudian kita enter, maka akan muncul berapa perintah yang telah dijalankan sebelumnya. Kemudian ada top. Top ini berfungsi untuk menampilkan proses yang sedang berjalan dalam penggunaan sumber daya sistem. Ini menampilkan informasi proses penggunaan CPU atau memori secara real time. Untuk perintahnya adalah top, kemudian kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, untuk keluar dari tampilan ini kita bisa memencet huruf key, maka akan keluar. Kemudian yang selanjutnya ada perintah echo atau echo. Ini berfungsi untuk menampilkan sebuah tulisan yang kita inginkan. Misal kita klik, kita ingin menampilkan sebuah tulisan yang bernama Hello World. Kita tulis dulu perintahnya echo echo, kemudian tanda petik 2, kemudian kita tulis kata yang diinginkan di antara tanda 2 petik ini. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian perintah yang selanjutnya ada zip dan juga unzip. Nah, kebetulan ini ada di direktori latihan yang isi filenya itu ada beberapa file. Lalu saya ingin menjadikan file .txt main.c ini menjadi satu dengan format zip. Caranya adalah kita menggunakan zip, kemudian nama folder zipnya, misal merge atau gabungan .zip, pastikan ekstensi atau formatnya ini .zip, kemudian kita tulis file yang ingin kita zip, file.txt spasi main.c, kemudian main.c++, kemudian kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan perintah ls, kemudian kita enter, maka akan muncul file baru bernama gabungan.zip. Nah, untuk membuka folder apa ini namanya, membuka file gabungan yang berformat zip ini, kita bisa menggunakan perintah unzip. Akan tetapi file ini akan saya pindah terlebih dahulu ke directory
home/bhg. Kita enter, kemudian kita unzip ke home/bhg. Kita coba cek terlebih dahulu menggunakan perintah ls. Nah, ini ada foldernya. Kita langsung jalankan perintah unzip-nya. Unzip nama file yang ingin kita ekstrak atau unzip. Kemudian kita enter. Untuk mengecek hasilnya kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, maka terdapat file baru bernama file.txt, main.c, dan juga main.c++. Mungkin itu saja untuk beberapa command line yang ada di Ubuntu atau Linux. Selanjutnya kita akan berpindah ke Windows. Nah, untuk perintah pada Windows ini kurang lebih sama. Ya, ada beberapa yang beda dengan versi Ubuntu. Untuk menampilkan daftar file dan folder pada Ubuntu kan menggunakan ls, sedangkan pada Windows kita menggunakan perintah dir. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk berpindah direktori kerja saat ini, kan sekarang direktorinya adalah C, kemudian user, kemudian bhg. Nah, untuk berpindah kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory seperti apa namanya, seperti di Ubuntu tadi. Akan tetapi karena saya membagi SSD saya menjadi dua partisi, saya ingin berpindah ke yang D saja. Nah, misal kita jalankan perintah dir terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa folder-foldernya. Karena saya ingin berpindah ke direktori yang latihan, maka kita jalankan perintah cd latihan. Nah, awalnya ini nggak usah dikasih garis miring, nggak usah dikasih slash. Kemudian untuk membuat direktori baru atau membuat folder baru, kita bisa menggunakan perintah mkdir seperti di Linux tadi. Karena saya ingin membuat folder baru di direktori latihan, sebelumnya kita jalankan perintah dir untuk menampilkan isi folder dan filenya. Kemudian kita jalankan perintah untuk membuat folder baru, dir. Kemudian nama foldernya misal berdosa. Kita enter. Kemudian kita jalankan perintah dir untuk mengeceknya. Kita cari. Nah, ini ada percobaan. Ini tanggalnya 1 bulan 10 jam. Jamnya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk menghapus direktori kosong, kita menggunakan rmdir seperti di Ubuntu. Ini juga berfungsi hanya untuk direktori yang tidak ada filenya atau direktori kosong. Caranya kita tinggal ketikkan rmdir, kemudian nama ini apa namanya, nama direktorinya atau nama foldernya. Kita klik enter, kemudian kita jalankan perintah dir. Nah, maka folder bernama percobaan tadi hilang. Kemudian saya ingin menyalin file dari satu direktori atau satu lokasi ke lokasi yang lain. Kita bisa menggunakan perintah yang namanya copy. Nah, karena saya ingin masuk ke direktori yang C++, kita pindah terlebih dahulu direktorinya. Tiga.
C++, kita enter, kemudian kita tampilkan isinya, lalu kita ingin mengcopy atau menyalin file latihan1.c++. Kita menggunakan perintah copy, nama filenya latihan1.c++, kemudian tulis direktorinya apa, latihan, kemudian, oh ini perintah saya dari tadi menggunakan slash, bukan backslash. Seharusnya bisa ke dua-duanya. Kita enter. Nah, ada muncul tulisan satu file telah di tercopy. Untuk mengeceknya kita pindah direktori terlebih dahulu. Kita enter, kemudian kita jalankan perintah clear. Nah ini ada namanya file latihan1.c++. Berarti perintah tersebut sudah berhasil. Kemudian untuk memindahkan file ke direktori yang lain, misal kita ingin mengembalikan file latihan1.c++ ini ke direktori yang lain, kita bisa menggunakan perintah move latihan1.c++, kemudian kita tulis direktorinya latihan. Misal kita ingin memindahkannya ke Python, ke folder yang bernama Python, kita enter, kemudian kita pindah terlebih dahulu direktorinya untuk mengecek apakah sudah terpindah atau belum, kemudian jalankan takdir. Nah ini ada file bernama latihan1.c++. Nah kemudian ada menghapus file dari direktori yang kita pilih. Misal saya ingin menghapus file yang bernama latihan1.c++, kita bisa menggunakan perintah del atau delete. Del kemudian nama filenya latihan1.c++, kemudian kita enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah dir. Nah ini sudah tidak ada nama file latihan1.c++ pada direktori di latihan Python. Kemudian untuk menghapus folder tadi kayaknya sudah menghapus folder. Oh iya, menghapus folder sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke mengganti nama file. Misal pada direktori saat ini saya ingin menghapus file yang bernama turunan.py ini menjadi differential.py. Kita bisa menggunakan perintah rename. Rename kemudian spasi nama file yang ingin kita ganti turunan.py, kemudian nama file baru, nama file yang ingin kita ganti, misal differential.py, kemudian enter. Untuk mengeceknya kita menggunakan perintah dir. Nah ini sudah berubah menjadi differential.py, sedangkan untuk turunan.py sudah tidak ada. Kemudian untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem, kita bisa menggunakan task list. Nah ini kurang lebih kalau nggak salah ini sama dengan task manager. Akan tetapi ini tampilannya ini di command line atau command prompt Windows. Kemudian ini kan tampilannya ada banyak sekali. Untuk menghapusnya di Windows itu dengan menggunakan perintah cls. Kemudian kita enter, maka akan hilang semua output yang tadi. Kemudian untuk menampilkan tanggal ini sama seperti di Ubuntu tadi menggunakan perintah update, kita enter.
maka akan keluar seperti ini. Nah, ini untuk memasukkan tanggal yang baru, misal kita ingin mengubahnya. Karena kita tidak ingin mengubah, saya klik enter saja. Kemudian untuk menampilkan daftar perintah, misal kita belum tahu perintah apa namanya, make directory atau perintah-perintah yang lain itu gunanya untuk apa saja, kita bisa menggunakan perintah help. Karena satu perintah di command line itu biasanya itu dibagi beberapa jenis. Misal menghapus directory sebuah folder itu kan menggunakan rmdir. Nah, jika mengetikkan rmdir saja itu cuma bisa menghapus folder yang tidak ada isinya. Nah, sedangkan kita ingin menghapus sebuah folder yang ada isi filenya itu menggunakan rmdir juga, akan tetapi ada tambahannya. Nah, untuk tambahannya itu bisa mengecek menggunakan help kemudian rmdir. Misal saya ingin meminta bantuan dari Windows untuk menampilkan rmdir ini gunanya apa saja. Nah, ini ada keterangannya, remove delete directory. Nah, ini ada beberapa keterangannya di sini. Kemudian untuk perintah selanjutnya ada driver query. Query yang berfungsi untuk menampilkan daftar driver yang terinstall pada sistem. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini belum selesai, masih banyak. Kemudian untuk menampilkan partisi atau label volume dari drive yang kita pasang di laptop kita, kita bisa menggunakan perintah vol atau volume, kita klik enter. Nah, karena direktori saat ini berada di partisi D, maka ini tulisannya volume in drive D is expired. Ini nama partisinya. Kemudian ini nama, ada serial numbernya. Kemudian untuk perintah selanjutnya adalah tree, untuk menampilkan struktur direktori dalam bentuk seperti pohon. Seperti kata kata perintahnya sendiri, tree yang berarti pohon. Kita langsung jalankan saja perintahnya. Perintahnya adalah menggunakan kata tree, kemudian kita tulis direktorinya yang ingin kita tampilkan. Misal D setelah latihan, kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti pohon-pohon yang bercabang-cabang. Ini ada panjang sekali karena pada directory latihan itu ada banyak sekali filenya. Kita hapus terlebih dahulu outputnya biar tidak terlalu banyak. Nah, untuk misal kita ingin membuka test manager tapi melalui command prompt atau cmd atau command line, kita bisa menggunakan task mgr. Kemudian kita enter, maka akan terbuka test managernya tanpa kita mengklik atau search di pencarian atau mengklik ikonnya. Ini sudah bisa melalui command line. Kemudian perintah selanjutnya ada untuk membuka aplikasi kalkulator yang telah diinstal di Windows. Ini menggunakan perintah calc, kemudian kita enter, maka akan terbuka seperti ini. Nah, untuk membuka kontrol panel melalui cmd, kita bisa menggunakan perintah kontrol. Kemudian kita enter, maka akan muncul kontrol panel. Sedangkan untuk membuka file explorer melalui command prompt, kita bisa mengaktifkan explorer, kemudian kita enter, maka akan terbuka file explorernya tanpa mengklik ikonnya. Kemudian misal kita ingin membuka notepad, kita bisa langsung tulis perintahnya yaitu notepad, kemudian kita enter, maka akan langsung membuka notepad. Mungkin itu saja penjelasan beberapa perintah command line yang ada di Windows dan juga di Ubuntu Linux. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.